Iya, itu yang saya bayangkan di kepala sebetulnya, walaupun saya nggak pernah ucapin, tapi saya mau ucapin sekarang, yaitu bahwa ini ada dua kusir dokarnya istana mau ngelawan Pangeran Bocil, kan nggak bisa tuh. Jadi secara mental, ini sorry ya kita maksudnya seperti itu. Secara mental, Cak Imin dan Pak Mahfud nggak mungkin menyampaikan satu pikiran yang sifatnya kritik habis-habisan pada Presiden Jokowi, karena yang depan dia itulah anak raja, kira-kira itu kan. Itu juga yang mesti kita kritik, bahwa feodalisme itu masih ada di Indonesia tuh. Cak Imin kita sebetulnya segila-gilanya dia tetap dia lihat, oh si Gibran anak Pak Jokowi yang seringkali bertemu, mungkin kalau dia lagi panggil Jokowi, Mahfud juga begitu tuh. Jadi overall secara estetik itu nggak terlihat kesetaraan di dalam postur. Tetap Gibran juga menganggap bahwa ya ini dua orang ini kan pembantu babe gue, itu gue tahu lah kira-kira. Jadi itu yang saya sebut dari awal di FNN yang kita bahas. Psikologi itu menentukan penampilan pertama. Kalau orang itu feodal, dia akan merasa nggak mampu saya mengucapkan pikiran secara jujur, maka dipoles lah dengan basa-basi segala macam. Caimin juga begitu kan, basa-basi. Mahfud juga begitu, berupaya untuk terlihat kritis, tapi dia tahu bahwa Gibran menyimpan rahasia. Jadi dari awal sebetulnya Gibran atau timnya Gibran sudah mendengarkan FNN. Sayangnya Pak Mahfud ketika ditanya oleh wartawan kan dia, saya nggak pernah dengar Rocky. Ya, itu salahnya Pak Mahfud. Itulah itu, Mahfud tetap teman saya, Caimin teman saya. Tetapi kita mau terangkan bahwa ini penampilan publik dua orang yang harusnya membantu Ganjar dan membantu Anies kan. Kan itu intinya kan, ini kan satu pasangan tuh. Yang paling utama sebetulnya adalah saudara Gibran. Walaupun kita tahu dia berupaya untuk menghafal karena terlihat pada gesturnya, tetapi kan publik hanya melihat kalaupun dia menghafal itu harusnya bisa ditebak lebih cepat oleh Mahfud maupun oleh Caimin. Jadi seolah-olah nggak ada persiapan di timnya Caimin maupun Pak Mahfud untuk mengantisipasi kira-kira kalau Gibran bicara tentang data gampang nggak dipatahin kan. Kira-kira kalau Gibran bicara tentang teori pajak itu mudah nggak diakali kan. Kan itu mestinya kan. Kan mengintip kelemahan itu sebetulnya yang mesti disiapkan oleh tim coachnya masing-masing kan. Jadi secara penampilan ya tetap Gibran ada di yang menguasai panggung itu. Lepas dari datanya dia hafal, lepas dari kemampuan dia untuk menghubungkan satu logika teks rasio misalnya dengan kecepatan pertumbuhan. Mahfud membantah itu juga dengan cara yang terlalu teknis. Padahal sebetulnya dengan mudah kita terangkan bahwa iya, kalau teks rasionya diperluas itu, toh yang bayar pajak kemarin kata Sri Mulyani 1.800 triliun itu kan cuma 4 orang. Jadi bagaimana memperluas teks rasio? Ya bikin perusahaan orang-orang itu juga yang bakal diperluas kan. Jadi logika itu yang sederhana sebetulnya kan dalil ekonomi itu sederhana semua, sisanya ada logika tuh. Jadi kelihatannya itu. Jadi tetap kita mau tegur sebetulnya dua cawapres ini, Caimin maupun Mahfud, supaya lepaskan feodalisme itu. Begitu masuk panggung debat, anggap aja Gibran itu memang orang yang ingin dia lawan. Kan debat itu artinya melawan, bukan mangut-mangut atau berupa untuk cari istilah-istilah yang tidak terlalu menyinggung Pak Jokowi. Nah, saya bayangkan misalnya Caimin maupun Pak Mahfud tahu bahwa Pak Jokowi lagi menonton perdebatan itu tuh, dan mungkin pakai ulah kita masih ada di kabinet kok. Ya itu pentingnya, kesimpulan saya keluar dari kabinet Caimin maupun Pak Mahfud supaya putaran kedua nggak ada beban mental lagi. Iya kan kelihatan sekali sih memang itu ya bebannya, dan mereka baru terkejut ternyata malah kemudian